adanya pungli, pungutan liar dari kepolisian. Dan ini yang paling lumrah, di mana ketika ada orang yang melaju di jalan kemudian melakukan kesalahan sekian dan sekian, kemudian dipungli misalkan. Saya alami sendiri dulu ada dalam tanda kutip ya sengketa antara para polisi dengan ormas FPI dalam kilometer ke 50 sekian itu. Nah, di situ ada kematian ya 6 orang anggota laskar itu. Nah, jadi kita lapor mau ke polsek, ternyata tidak ditanggapi karena ininya yang masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kali ini kita kedatangan Pak Guru yang sudah tidak asing bagi kita. Pak Guru yang sangat viral dan tidak perlu saya perkenalkan Pak Guru ini siapa. Mungkin saya lebih banyak kurang tahu daripada netizen, daripada warga, karena Pak Guru sudah terkenal di mana-mana. Saya pikir polisi lebih terkenal di Indonesia. Tidak lah. Nah, terima kasih sudah hadir di podcast Stick ya di Jakarta. Tadi Pak Guru datang dari Bandung. Iya. Sedikit macet sama Pak Guru, kita juga macet biasa Jakarta begitu. Tidak sedikit pemacetnya. Siapa Guru? Kali ini kita karena waktu yang disiapkan untuk kita Pak Guru untuk berinteraksi terbatas, makanya kita langsung ke poin-poin saja Pak Guru. Kita akan membahas beberapa hal di sini di PTIK yang merupakan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Jadi saya jelaskan kalau teman-teman yang sudah lulus dari Akpol, kemudian mereka ke lapangan sekitar 4-5 tahun atau 6 tahun lebih gitu kan. Setelah itu menyelesaikan S1-nya di PTIK. Jadi sarjana ilmu kepolisian. Itu aja kira-kira PTIK-nya gitu, Pak Guru. Singkatnya. Nah, yang ingin saya tanyakan atas kehadiran Pak Guru ini di sini adalah ada beberapa hal yang mungkin yang jadi penonton adalah anggota kepolisian Pak Guru. Jumlahnya ada hampir 500.000 Pak Guru di seluruh Indonesia, jadi sangat banyak Pak. Itu paling besar di ASEAN. 500.000 anggota. Iya, 470.000 sama ASN sekian. Oke. Polisi sekitar segitu Pak Guru. Jadi langsung saja Pak Guru, kita ingin dapat tanggapan terkait beberapa hal. Ya intinya tentang reformasi polisi ya. Nah, di sini Pak Guru bisa menjelaskan tentang konsep pemolisian Islam itu seperti apa Pak Guru? Monggo Pak Guru. Oke, kepolisian dalam Islam. Iya. Sebenarnya baik saya ingin menjelaskan, tapi sebelumnya Baraya semua, ini adalah untuk pertama kalinya saya diundang dalam podcast yang disponsori oleh STIK Polisi dan saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak polisi bahwa sebenarnya masyarakat itu kurang tahu terkait dengan apa yang ada di dalam kepolisian yang begitu kompleks dan begitu banyak. Soal tadi ada pelatihannya begitu banyak, soal AS-nya itu bagaimana, kemudian soal statusnya bagaimana, terus pembagi-pembagi di dalamnya seperti apa, itu tidak banyak. Yang justru menjadi perhatian dari dari rakyat, dari masyarakat Indonesia itu justru adalah apa yang bisa mereka temukan ketika mereka berinteraksi dengan polisi. Jadi ketika mereka lapor, mereka tidak tahu sebenarnya ini di bagian mana. Mereka juga tidak terlalu sadar bahwa ini ada di sebelah mana begitu. Mereka hanya melihat bahwa ketika saya berinteraksi dengan polisi, maka pengalaman saya menjadi seperti ini. Dan itulah yang kemudian menjadi nilai pribadi mereka terhadap polisi. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah yang dikaitkan dengan polisi, maka warga itu kemudian menyampaikan keluh kesahnya dan atau apresiasinya ke media sosial berdasarkan dengan apa yang mereka rasakan selama ini dalam interaksinya dengan polisi. Nah, jadi obrolan dan diskusi kali ini saya pikir juga menjadi sangat penting dan sangat urgen buat masyarakat dan buat polisi agar kita sama-sama tahu gitu ya. Nah, terkait dengan ini pertanyaannya yang luar biasa, tiba-tiba kepolisian dengan Islam. Sebenarnya dalam sejarah Islam kita tuh tidak mengenal kepolisian. Dalam sejarah Islam kita tuh kalau dalam sejarah kebudayaan Islam
kita mengenal ada yang namanya Amirul Mukminin, kemudian di bawahnya itu ada wazir, kemudian ada qadi, dan kemudian ada syarif. Nah, yang syarif dan qadi ini atau ya yang ini. Nah, yang syarif atau qadi ini biasanya memiliki bagian-bagian yang di bawahnya, yang bagian adalah keamanan, dan sama seperti tradisi di masa lalu, sipil dan militer itu tidak pernah dipisah. Apalagi dalam sejarah peradaban Islam, sipil dan militer itu tidak pernah dipisah. Makanya gerakan-gerakan sipil itu kemudian menjadi militan karena orang sipil tapi jadi militer gitu, jadi militan. Jadi kepolisian itu ada, tapi kepolisian itu di dalam tradisi Islam itu juga sebenarnya mencakup hankam yang lebih luas dan kadang-kadang bisa digerakkan juga untuk masalah pertahanan keamanan, misalkan ekspansi ke luar negeri atau berhadapan dengan invasi dengan luar. Jadi sebenarnya sih itu bukan tradisi atau kebudayaan Islam, tapi tradisi kebudayaan daerah tertentu yang beragama Islam, dan itu tentu saja akan menjadi sangat berbeda-beda. Ya, jadi apa? Ini dalam kaitan bagaimana sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam ya. Bagaimana peran istilahnya tuh memelihara keteraturan dan ketertiban itu tuh, ya kan? Itu kan kenapa sejarah Islam itu sampai hari ini sudah terulang kan? Zaman kemuliaan di mana semua ilmu pengetahuan itu tumbuh begitu luas kan gitu. Dan sampai hari ini menginspirasi peradaban Barat gitu kan. Itu kan perlu yang namanya stabilitas Kamtipmas. Ada betul. Nah itu tuh maksudnya. Ya, itu tuh biasanya di bawah kekuatan militer, tapi memang ada yang sipil itu yang bergerak di situ. Mereka tuh biasanya pakai tapi istilahnya di setiap kebudayaan Islam itu berbeda-beda. Tapi ada yang misalkan istilahnya itu penjaga menara. Nah, istilah yang berhubungan langsung dengan masyarakat biasanya adalah kelompok-kelompok yang disebut sebagai penjaga menara ini. Dimana kalau misalkan ada serangan, mereka pada naik ke menara. Tapi kalau misalkan tidak lagi berperang, mereka berkolaborasi dengan masyarakat dan ngobrol bareng dengan masyarakat dan menjaga keamanan. Jadi polisi. Sulit untuk menyebut, tapi itu fungsinya polisi. Fungsinya tuh ya kalau misalkan ada keadaan damai mereka jadi polisi, kalau keadaan perang mereka jadi tentara gitu. Iya, betul. Begitu. Keadaannya biasanya memang seperti itu di masa yang lampau. Karena kalau polisi sendiri sih kita tuh kan ngambilnya sebenarnya istilah polisi itu dari Yunani kuno kan. Polis jadi yang menjaga kota itu, keteraturan, menjaga keteraturan kota itu. Tapi polisi itu biasanya juga pada masa lampau lah, kita belum menemukan contoh. Nanti kalau misalkan Baraya ada yang tahu, tapi di masa lampau itu tidak ada pemisahan antara polisi sebagai pengamanan sipil dengan tentara sebagai pengamanan militer gitu. Biasanya sih menyatu. Tergantung konteksnya gitu. Yeah. Karena kan kalau zaman hari ini itu beda filsafatnya. Iya, betul. Tentara itu kill or to be killed, kalau polisi to serve and to protect. Dua sisi yang paling beda tuh, yang satu seperti tadi kan kill or to be killed, yang satu kita melindungi dan melayani. Itu filosofi polisi. Jadi kadang-kadang ini beda ini urusannya. Kalau satu itu bagaimana semaksimal mungkin kita melindungi harta, jiwa, kan gitu kan, dan memelihara peraturan tadi itu. Nah, ini yang diperlukan dari Pak Guru sebagai bagi guru ya, bagaimana memelihara harmoni agar peradaban yang tadi kita sebut tadi itu terulang, atau mungkin bisa di copy paste lah di Indonesia gitu. Saya mengerti maksudnya, cuman konteksnya memang agak sulit untuk mencari hubungan yang dekatnya. Tapi intinya seperti ini. Ini dimanapun dalam sejarah, masyarakat itu bisa menghasilkan peradaban yang besar kalau terjadi akumulasi pengetahuan. Akumulasi pengetahuan itu maksudnya adalah
ada orang yang menjadi nelayan, ada orang yang menjadi dokter, ada orang yang menjadi penjahit. Oke. Setiap orang di situ memiliki cara kerja masing-masing, tetapi mereka satu sama lain itu saling mengisi pengetahuan, saling mengisi kesadaran, dan mereka tukar menukar kepentingan. Nah, untuk bisa menciptakan akumulasi pengetahuan yang seperti itu, maka dibutuhkan stabilitas. Nah, stabilitas ini siapa yang berperannya? Di antaranya misalkan bisa kita katakan polisi, bisa dikatakan ada juga tentara, ada beberapa pemerintahan di zaman kuno yang untuk mencapai stabilitas itu menggunakan cara-cara yang sangat keras, cara yang sangat ekstrim. Tidak melakukan peraturan sedikit saja maka hukumannya ekstrim misalkan ya, atau misalkan terindikasi melakukan kritik terhadap pemerintah maka itu hukumannya pun ekstrim. Tapi itu semua adalah mekanisme masa lalu yang tujuannya itu selalu sama. Gimana caranya untuk menciptakan stabilitas dalam sebuah negara. Dan kenapa harus stabilitas dalam sebuah negara? Karena masyarakat itu butuh mengakumulasikan pengetahuannya. Kayak saya sering sampaikan misalkan pulpen yang Bapak pegang itu penciptanya siapa Pak? Itu jutaan orang dari seluruh generasi. Jadi ada yang menemukan logamnya, ada yang menemukan plastiknya. Plastiknya juga sebenarnya bukan penemu asli, tapi hasil dari yang sebelum-sebelumnya. Proses panjang. Logam juga misalkan ada yang harus menemukan apinya juga dan sebagainya. Nah, bagaimana cara agar dia menjadi pulpen? Itu akumulasi pengetahuannya itu harus ada dan itu muncul dari stabilitas. Nah, mungkin tadi kata kunci stabilitas tadi Pak Guru. Bagaimana kita bisa berharap stabilitas? Stabilitas itu kan kondisi di mana semua bisa beraktivitas dengan baik, betul. menuju semua intinya kesejahteraan kan, stabilitas itu. Nah, konteks hari ini kan dalam masyarakat demokrasi Nah, bagaimana Pak Guru bisa menjembatani bahwa satu sisi stabilitas tetap tercipta, tetap tercipta, tapi istilahnya apa ya? Negara seperti apa tadi yang Pak Guru katakan tuh memaksakan kehendak gitu kan, kan dengan stabilitas yang keras misalnya kan, kan masalah nggak bisa ditekan begitu saja kan, betul. Kalau sekarang nggak bisa. Nah begitu maksudnya. Kalau sekarang nggak bisa. Bagaimana polisi ini di tengah-tengah gitu kan, antara keinginan sebenarnya maksudnya baik mungkin tapi kan keinginan tetap harus disesuaikan dengan konteksnya Pak Guru. Gini Pak, ada apa ya? Ada fakta filosofis yang dibantah oleh banyak filosof. Jadi fakta filosofisnya itu adalah bahwa sebenarnya di masyarakat itu yang menang itu bukan yang benar. Yang menang itu adalah yang kuat. Gitu ya. Itu jadi walaupun kita menggadang-gadang bahwa yang benar pasti menang gitu. Tetapi pada fakta di lapangan sebenarnya yang menang itu adalah yang kuat. Kemarin di PBB itu, Pak Guru bisa lihat kan, orang dikasih waktu semua 15 menit, ada yang bicara sejam. Terus hasil voting menyatakan hampir mayoritas hanya sekitar 10 negara yang sama satu negara di daya. Konteksnya itu betul, diantaranya. Yang menang lah yang kuat kan gitu. Betul. Jadi realitas dunia itu sebenarnya yang menang itu bukan yang benar, tapi yang kuat. Nah, karena itu terciptalah yang namanya konsep keadilan. Konsep keadilan itu adalah konsep di mana kita tuh harus membela yang lemah, bukan membela yang benar, tapi membela yang lemah. Makanya keadilan tidak pernah dituntut oleh pihak yang menang. Keadilan selalu dituntut oleh pihak yang kalah, pihak yang lemah. Nah, karena muncul konsep keadilan untuk bisa menjaga yang lemah itu, dari situ muncullah konsep hukum. Jadi hukum itu adalah untuk penjaga keadilan. Begitu. Nah, hukum itu bagaimana? Hukum itu dibuat oleh orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, makanya namanya hukum. Nah, dan dijalankan oleh perangkat. Nah, diantaranya adalah polisi. Jadi polisi itu dalam hal ini itu adalah untuk menegakkan hukum untuk menegakkan keadilan untuk mendistribusikan kemenangan bukan hanya kepada pihak yang menang, tapi pada pihak yang kalah. Ini nih Pak Guru yang dicari. Bagaimana peran itu tuh bisa dijembatani Pak Guru. Peran polisi dalam memahami tadi itu masyarakat yang
istilahnya masyarakat sedang menuntut haknya, aspirasinya yang kira-kira sedang mengalami erosi lah istilahnya. Betul. Pengurangan bla 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 gitu kan. Pak Guru bisa jelaskan konteks hari ini. Iya. Nah, polisi kan hari ini harus memahami itu. Nah, memahami tapi kan kadang-kadang ada beberapa dari masyarakat itu yang berlebihan. Betul. Nah, itu Pak. Makanya kita dalam hal ini tuh harus memisah antara kepolisian dengan para polisi. Iya. Nah, kepolisian punya visi yang jelas, punya tujuan yang pasti, bahwa mereka untuk menjaga ketertiban, bahwa mereka harus menegakkan hukum, bahwa mereka harus patuh pada otoritas sipil yang berkuasa, bahwa itu mereka tuh ada di satu sisi itu. Nah, para polisi, yang menjalankan itu tidak semuanya sama seperti di negara berkembang manapun dan atau di negara miskin manapun. Untuk bisa mencapai visi misi dan seterusnya ini, orang-orang yang menjalankannya itu harus memiliki kemandirian finansial sehingga dia tidak dijajah oleh kepentingan-kepentingan finansial, dan dia harus memiliki kesadaran yang memadai untuk menjalankan itu. Nah, banyak di antara para polisi, bukan kepolisian, para polisi ini yang tidak seperti itu, sehingga ketika turun di lapangan, citra yang dibangun oleh polisi kepada masyarakat itu saya rangkum menjadi 6 poin, Pak. Oke. Ini keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat. Jadi Bapak bisa di cross check dimanapun. Yang pertama itu adalah bahwa banyak sekali masyarakat yang merasa bahwa dirinya itu tidak dilindungi oleh polisi, merasa diabaikan. Jadi saya motornya dicolong, lapor polisi, tidak ditanggapi, misalkan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya pungli, pungutan liar dari kepolisian. Dan ini yang paling lumrah, di mana ketika ada orang yang melaju di jalan kemudian melakukan kesalahan sekian dan sekian, kemudian dipungli misalkan, atau misalkan ada yang mau berjualan ke sini, atau yang saya alami sendiri. Saya bikin sebuah acaranya di dalam gedung. Acaranya di dalam gedung, tetapi kemudian datang Bapak polisi, tidak boleh ngadain acara di sini. Loh, kenapa Pak? Kan aturannya sudah memenuhi syarat, ini di dalam gedung sudah apa? Ya, tapi kan belum. Nah, misalkan minta itu juga ada. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu terlibat dengan sindikat-sindikat kejahatan. Nah, ini juga saya jadikan contoh karena ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi di dekat rumah saya itu ada deretan rumah yang digusur oleh PT KAI untuk bikin jalan kereta baru, digusur. Nah, karena di sana banyak fakir miskin, PT KAI kemudian memberikan tanahnya di bidang yang lain, di wilayah yang lain, silahkan sementara waktu tempati dulu. Nanti obrol-obrolannya dengan kami PT KAI. Begitu ya, obrolannya. Obrolannya dengan PT KAI. Tidak tertulis ya? Tertulis sebenarnya. Tertulis. Jadi itu tertulis. Disilahkan pakai dulu karena ini digusur kan, dan ya gak enak juga lah PT KAI-nya. Nah, setelah itu diberikan tanah yang baru itu, tiba-tiba datang seorang preman yang mengklaim semuanya. Jadi siapapun yang mau bangun rumah di sini harus bayar ke saya 2 juta. Ketika masyarakat komplain sama dia, polisinya berdatangan, Pak. Mendukungnya. Mendukung preman tadi? Iya, betul. Nah, kejadian-kejadian seperti ini adalah kejadian yang cukup lumrah di masyarakat. Kemudian masalah yang berikutnya itu adalah tumbal kenaikan pangkat, Pak. Kenaikan pangkat? Iya, jadi ada banyak pihak yang dipenjara gara-gara ditangkap oleh Pak Polisi. Padahal sebenarnya dia tidak memiliki kejahatan apapun, tapi biasanya mohon maaf ya, misalkan ada narkoba dimasukin ke dalam tas, kemudian ditangkap sendiri sama polisi, kemudian dari situlah. Dan ada modus seperti itu ya. Modus-modus seperti itu juga adalah hal yang saya pikir lumrah, dan saya juga pernah berdiskusi dengan BNN dan mereka juga pernah mengatakan hal-hal yang semacam ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah ya tadi pungli, kemudian suap, yang tadi suap, dan kemudian melindungi kejahatan. Nah, tapi melindungi kejahatannya itu bukan terlibat dalam sindikat yang seperti itu. Tapi maksudnya ada satu kejahatan yang mereka lakukan sendiri. Nah, mereka lakukan sendiri tapi tidak bisa diproses
karena teman-temannya melindungi kejahatan dari Ini temannya. kejahatan polisi. Kejahatan polisi. Oke. Nah, jadi kita lapor mau ke polsek, ternyata tidak ditanggapi karena ininya yang bermasalahnya ada polisi. Nah, sekali lagi kita harus memisahkan di sini antara polisi yang memiliki tujuan mulia, yang ingin menegakkan hukum, yang ingin menegakkan keadilan, dengan perilaku di sini. Nah, jadi kita tuh sebenarnya sangat membutuhkan polisi. Kita tuh sangat mengapresiasi kepolisian dalam banyak hal. Dan sampai beberapa waktu kemarin, malam-malam saya itu adalah malam saya berdiskusi panjang lebar dengan bapak-bapak polisi. Betul, sering ke rumah saya juga gitu bapak-bapak polisi itu. Nah, tapi masalahnya selalu sama, bahwa di dalam kultur kepolisian itu ada yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Kultur masyarakat, kultur polisi ya. Kultur polisi yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, inilah yang menyebabkan polisi sebagai penegak hukum, menjaga stabilitas dan sebagainya tidak dipercaya oleh masyarakat, oleh sebagian masyarakat. Ada beberapa kejadian di mana masyarakat ketika ada masalah minta bantuan pada ormas, bukan pada polisi. Atau yang viral di media, minta bantuan pada damkar, bukan kepada polisi. Nah, ini saya pikir harus disampaikan karena apa? Karena polisi itu ideal, kepolisian itu ideal, kepolisian itu punya visi misi yang jelas, dan negara, kita gak bisa membayangkan ada sebuah negara tanpa kepolisian. Kita gak bisa itu. Tetapi bahwa masyarakatlah yang berinteraksi dengan polisi, dan kemudian masyarakat mengalami kejadian-kejadian presiden yang tidak baik dengan polisi, dan kemudian mereka sekarang memiliki kesempatan untuk memuntahkan keluh kesahnya itu di media. Nah, sehingga ini makanya saya kemarin mengkritik Pak Polisi, saya mohon maaf ya, saya langsung telepon seorang jenderal. Jadi ada kejadian demo anti DPR, demo DPR kemarin lalu itu. Demo DPR itu di antara demonstran-demonstran itu ada Pak Polisi yang sedang bertugas. Dia merekam, tuh lihat keluarga saya ikut demo. Yang demo keluarga saya, yang menjaganya saya. Gitu kan? Nah, jadi dia tuh ingin menegaskan bahwa saya sebagai polisi itu profesional. Jadi saya di sini menjaga keamanan, saya menjaga ketertiban. Tapi saya harus berhadapan dan dihadapkan langsung dengan keluarga saya yang ngedemo gitu. Itu positif kan? Sebenarnya itu positif, itu baik luar biasa. Tapi Pak Polisi itu setelah itu viral, masyarakat itu menanggapinya dengan sangat positif. Bravo polisi, polisi profesional dan sebagainya. Tapi karena viral, ditegur sama atasannya, di take down, Pak. Makanya saya marah, saya langsung telepon ini Pak Jenderalnya, Pak tolong, ini adalah salah satu cara untuk membersihkan citra polisi. Jadi masyarakat bisa menampilkan hal-hal buruk tentang citra polisi, pas polisi itu punya citra yang baik, ditegur sama atasannya sendiri. Nampaknya komunikasi dengan publik Pak Polisi ini sepertinya juga harus ditinjau ulang. Makanya ketika saya punya kesempatan di sini, Pak, beneran saya akan menyampaikan keinginan dan aspirasi dari rakyat, dan bahwa kita tuh membutuhkan polisi, tetapi kita menjadi terbebani ketika berhadapan dengan polisi-polisi yang seperti itu. Sudah dapat Pak Guru, jadi poinnya tuh betul, komunikasi polisi dengan masyarakat itu yang harus ditingkatkan. Jadi komunikasi tidak cuma karena slogan-slogan dan omong-omong saja, betul, tapi dalam tindakan ya, dalam tindakan di lapangan. Misalnya kalau tadi Pak Guru macet gitu kan, di jalanan kalau ada polisi kita agak sedikit, ya itu semua ada aturan semuanya kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya jalanan amburadul gitu kan, ada orang ada sebagian masyarakat yang melawan arah gitu kan, terus hampir jadi kebiasaan itu kan, kita jadi bingung siapa sih yang harus diikutin aturan itu kan, gitu Pak Guru ya. Nah, di sini dapat bahwa ada mungkin bukan idiom ya, bahwa polisi itu adalah bayangan dari masyarakat, shadow community. Jadi kalau masyarakatnya buruk,
Iya kan? Iya, itu betul. Polisi juga begitu. Betul. Nah, sama seperti tadi kita ngomongin tentang peradaban Islam tuh. Hmm. Bisa berkembang karena semuanya tadi tuh hak dan kewajiban, ya kan, Iya. berlaku adil, ya kan. Terus semuanya bisa diakomodir. Nah, dalam konteks hari ini Pak Guru, dalam konteks di mana ada disrupsi ya, ada panggung medsos itu ya. Betul sekali. Itu apa yang masyarakat semua belum bisa beradaptasi dengan itu. ini dia Pak Guru nih yang buat polisi itu. Kita sangat mengapresiasi kalau misalnya ada yang langsung komplain di medsos, nggak masalah gitu kan. Bahwa kita hidup dalam masyarakat yang udah seperti hari ini, kita nggak bisa menahannya Pak Guru. Yeah. Tapi kadang-kadang Pak Guru bisa menilai. Hari ini banyak influencer Pak Guru ya. Iya. Nah influencer itu kadang-kadang dengan segala macam atribut dan tujuannya. Nah, ini kalau misalnya dalam situasi yang dalam situasi yang anarki, ya, kerubuhan merebak, terus satu sisi ada influencer yang provokator gitu Pak Guru. Nah, bagaimana polisi harus bertindak kayak gitu? Apalagi kalau ketika dia live itu dia bisa mengagitasi, memprovokasi gitu kan, untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Oke. Ini masalahnya sebenarnya lebih pelik daripada sekedar media sosial, Pak. Iya. Jadi misalkan ya kasus demo DPR kemarin itu, kita terjebak pada konspirasi besar terkait dengan siapa yang membackingi. Nah, ini siapa yang membackingi para perusuh itu. Jadi begini ceritanya, Pak. Kita runut dulu. Misalkan kita ambil contoh kasus kemarin. Di Jakarta ada demo anti DPR. Kemudian yang luar biasanya adalah setelah para aktivis itu mundur, ada halte dibakar. Betul ya? Iya, aneh kan gitu ya. Demonstran itu pulang pergi datang ke situ tuh pasti naik bis lewat halte. Jadi nggak mungkin dia ngebakar halte. Nah, jadi siapa ini? Setelah disorot oleh Bapak Polisi menggunakan CCTV dan sebagainya, ternyata ada banyak sekali pihak-pihak yang bukan bagian dari demonstran, tapi dia yang merusuh, yang bikin kerusuhan. Jadi ada anak-anak STM yang tiba-tiba menyerang petugas, ada pria berkumis tidak dikenal yang tiba-tiba melempar bom molotov dan lain sebagainya. Nah, di sini itu masyarakat itu kebingungan. Apakah kita tuh harus demo ikutan, tapi bagaimana cara demo memisahkan dengan yang mereka itu? Betul. Itu membingungkan. Kemudian ketika ada kejadian, misalkan Pak Polisi melindas sengaja atau tidak anggota ojek itu, ojek online itu kemarahan massa itu meningkat luar biasa dan serangan. Sepertinya serangan itu secara profesional dan sistematis menyerang fasilitas-fasilitas kepolisian. Bapak mengetahui itu kemarin ya. Nah, setelah menyerang itu, masyarakat itu menjadi bingung sebenarnya siapa mereka? Betul. Siapa mereka? Nampaknya para polisi dalam hal ini tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berbicara di ruang publik, komunikasi untuk bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Nah, ini berlanjut bukan hanya di luar lapangan, di dalam gedung-gedung pemerintah, teori-teori konspirasi bermunculan. Misalkan, majalah Tempo itu mengabarkan bahwa polisi dan tentara bersengketa luar biasa di pucuk-pucuk mereka itu. Yang satu nuntut, udah Kapolri turun saja. Begitu kan? Nah, jadi ketika misalkan kita melihat demo yang kemarin, masyarakat itu bukan hanya melihat bahwa saya digebukin polisi atau saya punya kesempatan ngegebuk polisi. Bukan hanya soal saya berhasil mempermalukan polisi nih di kamera dijelek-jelekin kayak gini, bukan hanya itu, dan kemudian polisi yang misalkan melindas, bukan hanya itu, tetapi masyarakat dihadapkan pada berita yang lebih besar, siapa di belakangnya. Dan dari semua itu, influencer ada yang berbicara teori konspirasi, ada yang mencoba meredakan situasi, ada yang memanas-manasi, kecuali Pak Polisi tidak berbicara di ruang publik. Itu dia Pak Polisi. Pak Polisi kan nggak, kalau menurut apa yang saya baca atau guru-guru polisi saya itu nggak mungkin bercerita
tentang tugasnya, tentang keberhasilannya. Itu pekerjaan biasa, Pak Guru. Jadi kalau memang misalnya membuat stabilitas HP siapa dia? Ya. Nah, istilahnya dari sekian banyak influencer itu, Pak Guru kan, itu ada yang polisi lakukan tindakan, ya, karena jelas-jelas memprovokasi, membuat masyarakat itu merusak. Daya rusaknya tuh tadi Pak Guru sudah bisa memetakan siapa-siapa yang melakukan dan siapa. Masyarakat kan bingung, ini kok tiba-tiba menjadi anarki, padahal itu bukan tujuan masyarakat kan kayak gitu. Betul. Nah, polisi kan seperti itu juga. Polisi itu halte, itu kan tempat dia juga berlindung di tengah terik matahari ketika dia bertugas, kan pasti ke situ Pak polisi, gitu kan. Sama kayak masyarakat tadi, datang dan pergi pakai polisi. Oh, tiba-tiba ada dalam tanda kutip naratif itu tuh kok tercipta. Nah, apakah ini betul-betul murni masyarakat, iya kan? Mungkin awalnya masyarakat betul murni, tapi tiba-tiba ditunggangin. Iya, itu kan? Jelas ditunggangi. Nah, itu jelas ditunggangi. Nah, konteks ini kan, ini hari ini nih, siapa yang masyarakat tuntut, iya kan? Protes ke siapa masyarakat itu, terus siapa yang punya panggung, yang tadi panggung, ini yang terjadi malah polisi yang direformasi. Ini nih, hari ini nih. Nah, polisi direformasi. Iya, kan polisi direformasi. Kalau polisi di tengah, Pak Guru bisa bayangkan dalam keadaan chaos, ada 6 orang di dalam mobil yang sedikit pandangan keluarnya terbatas, melindas kerumunan. Iya kan gitu. Terlindas itu yang saya dengar juga mereka nggak merasa melindas karena kan batu berterbangan kan, mungkin melindas batu, melindas kayu atau apapun. Baru tahu kalau mereka tuh melindas, tuh baru tahu setelah beberapa saat. Nah kayak gitu tuh. Jadi Pak Guru bisa bayangkan bagaimana situasi polisi hari ini gitu kan, di tengah tuntutan masyarakat tadi kan, shadow community itu. Kalau masyarakat hari ini Pak Guru bisa lihat ya. Saya ininya beginilah Pak, sebenarnya ya, jalan tengahnya itu. Sebenarnya reformasi polisi itu bukan menyangkut pada masalah-masalah yang fundamental daripada kepolisian, tetapi pada penyakit yang terjadi di dalamnya. Sebagai contohnya beginilah Pak, ini yang dilihat oleh media dan ini yang diwartakan kepada masyarakat. Kemarin lalu polisi mewartakan dan konferensi pers. Kami menangkap Bjorka. Dan dia adalah hacker yang membocorkan data-data publik Indonesia dan dijual begitu, Bjorka. Nah, polisi mengklaim menangkap. Tak lama setelah itu, Bjorka di semua akunnya mengatakan, saya masih ada di sini. Kenapa polisi begitu kenapa polisi begitu bodohnya untuk mengklaim itu? Dan akhirnya apa? Akhirnya masyarakat ngebully lagi polisi, bukan ngebully Bjorkanya. Bjorka lah yang penjahatnya. Bjorka lah dalam hal ini yang membongkar. Kalah cepat ya. Tapi cerdas. Tapi polisi menangkap dan akhirnya apa? Polisi bingung sendiri, ini mau dilepasin kayak gimana, nggak dilepasin juga kayak gimana gitu kan. Karena si anak yang dimaksud itu kan mengaku Bjorka dan memang dia melakukan tindakan-tindakan. Tapi apakah dia Bjorka yang ini kan ternyata berbeda gitu ya. Nah ini akhirnya membuat masyarakat itu nepok jidat. Aduh Pak Polisi kenapa gini-gini amat. Itu misalkan kasus yang pertama. Dan itu dipublikasikan ke seluruh wilayah Indonesia. Maksudnya adalah nyebokinnya susah ya Pak. Itu yang pertama. Betul. Kemudian misalkan ralat itu nggak terlalu penting sama berita awalnya kan. Ralat itu kan nggak terlalu penting. Betul. Biasa saja jadinya kan. Kadang-kadang ralat tuh nggak dibaca malah. Ralat klarifikasi itu udah diabaikan. Nah kemudian yang berikutnya, polisi mempertontonkan berikutnya. Polisi robot. Ada anjing robot dan ada polisi robot yang harganya itu sekian M.
dipublikasikan juga ini HUT RI harganya sekian, Pak polisi yang menyebutnya itu. Lalu netizen mencari harganya di online shop dan kemudian menemukan ini harganya cuma ratusan juta kok. Iya. Kenapa Kenapa ini itu harganya ya? segini gitu? Nah, kemudian ketika demo DPR itu, ini anjing-anjing yang kemarin dan polisi-polisi yang anjing robot dan polisi robot yang kemarin itu kemana nih? Ini nggak ada. Nah, jadi balik lagi, reformasi polisi itu menyasarnya pada bagian-bagian itu. Kenapa polisi mempertontonkan, mempublikasikan hal-hal yang justru malah menghancurkan reputasinya sendiri? Atau misalkan, kan kita menemukan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Jadi kasus-kasus misalkan salah tangkap yang itu langsung digoreng oleh Metro, misalkan oleh media Indonesia, kemudian oleh Tempo dan sebagainya, atau kasus misalkan Vina yang tiba-tiba ditangkap padahal semua bukti dan semua saksi mengatakan hal yang sebaliknya dan sebagainya. Nah, jadi reformasi Polri itu bukan menyasar pada kepolisian secara keseluruhan sebagai bagian alat negara yang bagaimana, tapi masalah-masalah yang dilakukan oleh para polisi, bukan kepolisian, para polisi. Kultur. Iya. Jadi ada dalam ini Pak Guru ya, saya potong sebentar. Ada dalam fungsi kepolisian tuh, samping Harkaptipmas tadi ya, kita pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat sebagai penegak hukum, juga ada fungsi lainnya itu Linjomjang, melindungi, mengayomi dan melayani. Mungkin di sini nih Pak Guru yang empatinya tuh agak sedikit harus diperbaiki. Pada bagian ini. Nah ini saya minta Pak Guru bisa mengelaborasi Linjomjangnya polisi ini. Sepenuhnya pada dasarnya rakyat Indonesia itu membutuhkan polisi. Mereka wilayahnya banyak yang tidak aman. Mereka menghadapi banyak sekali ancaman, tekanan, kebingungan, ketidaktahuan dan lain sebagainya. Mereka berhadapan dengan banyak sekali masalah-masalah yang ada. Nah, mereka butuh tempat usaha, mereka butuh untuk mendapatkan penghidupan dan sebagainya. Dan itu semua membutuhkan satu kekuatan sipil yang bisa mengayomi mereka semua, yang bisa melayani itu semua. Jadi sekali lagi, masyarakat itu selalu membutuhkan itu. Nah, tetapi ketika yang berinteraksi dengan mereka itu menjadi lemah, ini menjadi atau saya ambil contoh beginilah. Saya mohon maaf, ini juga contoh sejarah ya, bisa dikatakan. Dulu ada dalam tanda kutip ya, sengketa antara para polisi dengan Ormas FPI dalam kilometer ke-50 sekian itu. Nah, di situ ada kematian 6 orang anggota Laskar itu. Di zaman itu, di momen itu, entah bagaimana polisi itu mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat mengiranya bahwa ormas itu adalah ormas yang cukup meresahkan. Dan ketika Pak Polisi datang ke situ dan kemudian membereskannya, sekali lagi kita belum pada teori konspirasi dan lain-lain. Cuman fakta di lapangan adalah bahwa pada waktu itu masyarakat terbelah, tetapi mayoritas mendukung polisi. Karena apa? Karena masyarakat melihat polisi sedang menyelamatkan rakyat dari ormas yang cukup menakutkan, cukup meresahkan pada waktu itu. Nah, sekali lagi ini soal benar salah dan sebagainya urusan yang nanti. Cuman balik lagi, bisakah polisi ada di tempat yang sama saat ini, di mana setiap ada kerasahan, ada keluhan, ada kebencian dari masyarakat, hadir di situ, hadir di situ untuk di jalan-jalan, gitu, untuk membela rakyat, untuk ini, di mana ketika ada preman, rakyat minta bantuan polisi langsung menindak preman itu, menegakkan hukum. Ketika ada mereka melayani, iya betul, umat tadi kan, itulah itu yang diharapkan oleh masyarakat terhadap kepolisian. Kalau Pak Polisi berhasil menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka berpihak pada rakyat, saya yakinkan Pak Polisi tidak usah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk mensosialisasikan. Bersama dengan itu rakyat dan polisi akan ada dalam satu barisan. Saya yakinkan itu. Siap, Pak Guru. Tadi saya sampaikan 3 hal tentang tugas dan fungsi polisi tadi. Harkamtipmas,
memelihara keamanan ketertiban masyarakat, kemudian menegakkan hukum. Ya. Yang terakhir tadi melindungi, melayani, dan mengayomi. Ini kan sebenarnya tugas-tugas ilahi. Betul. Iya kan? Iya. Harusnya ketika nanti nih kita di padang mahsyar gitu kan, ya kan, kita diadili. Orang-orang ini kan pertama surga, Pak. Iya, Pak Guru, betul, ya? betul. Iya kan, ini Karena gimana, mereka, Pak? iya. Ya kan, begitu nah, coba Pak Guru bisa elaborasi ini. Bayangin tugas berat sekali, tapi hari ini konteksnya dihujat Iya. oleh sebagian masyarakat. Coba Pak Guru bisa terangkan bagaimana fungsi-fungsi ilahiyah itu hari diemban sama polisi, Oke. tapi minta direformasi gitu Pak. Sekarang kita pisahkan Pak, ada status dan ada peran. Dan ini juga sering sekali saya kemukakan. Status dan peran ini di masyarakat Indonesia saat ini tuh sering kali tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Contohnya begini, saya sebagai guru. Saya sebagai guru itu adalah status saya sebagai guru honorer, itu status saya dibayar. Saya dibayar, kemudian saya harus bekerja untuk datang ke kelas untuk membicarakan satu yang informatif, satu yang penting, pesan-pesan yang berharga untuk anak-anak siswa. Nah, itu adalah status saya. Nah, tapi saya itu tidak bisa meminta kepada masyarakat untuk menghargai saya dengan status itu karena saya udah dibayar. Ngapain juga saya minta. Nah, yang memiliki kehormatan di hadapan masyarakat itu adalah peran. Karena peran saya sebagai guru, maka saya harus memberikan kontribusi yang sangat positif, membangun karakteristik, membangun kepribadian, membangun masa depan, membangun wawasan dan intelektual anak-anak agar mereka siap untuk berhadapan dengan masa depan. Peranan seperti itu bisa dilakukan oleh guru, oleh polisi, oleh orang tua, bahkan oleh pedagang kaki lima di pinggir jalan. Siapapun bisa memberikan pengajaran yang baik, menekankan mentalitas kepada orang. Itu bisa, sosialisasi itu seperti itu. Nah, sekarang balik lagi ke polisi kita. Bapak-bapak polisi itu berstatus sebagai polisi di mana dia harus berhadapan dengan misalkan begitu banyak bahaya untuk menyelamatkan rakyat. Polisi itu berstatus sebagai orang-orang yang berjuang untuk membela keadilan dan menegakkan hukum. Itu fakta statusnya begitu. Bahwa polisi itu sekarang habis-habisan ada di tengah-tengah masyarakat yang berkonflik dan bergejolak. Mereka dituntut untuk netral. Mereka dituntut untuk mengabaikan ego mereka. Harus itu dan sebagainya. Itu statusnya. Nah, apakah mereka berperan untuk itu? Kalau mereka berperan benar-benar melakukan itu semua, saya sekali lagi yakinkan rakyat siap bahu-membahu, sama-sama bertaruh nyawa katakanlah, untuk berjuang bersama-sama polisi. Tapi kalau misalkan polisi bersatu seperti itu tapi tidak memerankan itu, maka lagi-lagi masyarakat yang akan menilainya. Nah, jadi dalam hal ini reformasi itu harus dilakukan di setiap lini. Saya berjanji pada diri saya sendiri, saya bersumpah pada diri saya sendiri, setiap hari saya harus mereformasi bagian-bagian yang salah dari diri saya. Dan saya tidak akan mengeluh ketika saya harus misalkan dikritik oleh orang lain selama itu konstruktif, itu baik. Itu demi kebaikan saya sendiri. Betul. Terbukti masyarakat, institusi, lembaga yang menolak kritik, mereka akan dibuang, mereka akan ditinggalkan, mereka jadi sampah masyarakat. Itu poinnya Pak Guru. Itu poin. Nah, apa yang terangkan Pak Guru tadi itu yang dibutuhkan penguatan kepada teman-temannya. Mungkin lebih khusus yang teman-teman yang sedang di sekolah-sekolah polisi negara itu, ADIS ya provinsi. Karena mereka yang paling banyak berhadapan sama masyarakat. Betul. Jadi para bintara-bintara di lapangan itu ini membutuhkan asupan gitu, energi baru, bahwa yang di luar itu mereka menganggap polisi menganggap sedang sendirian gitu. Tidak. Sekarang bukan hanya tidak sendirian, tetapi orang yang mengerumuni itu pada bawa handphone sekarang, Pak. Itu Pak Guru yang istilahnya hari ini diperlukan oleh teman-teman itu. Baik teman-teman yang di lapangan gitu. Mereka tuh kan
polisi juga manusia gitu. Betul, kan. polisi Punya itu manusia. perasaan, punya apa gitu. Tadi kan sebutkan tadi sudah benar anaknya sekolah, anaknya kuliah gitu kan. Kalau ada idiom kalau anak di bawah 20 tahun kalau enggak apa dalam tanda kutip enggak kiri lah, enggak radikal itu kan apaan kayak gitu kan. Nah, kan gitu. Kecuali kalau udah lulus pasti radikal itu aneh kan gitu. Jadi itu hal wajar kalau misalnya dia ikut demo, walaupun anak polisi, tentara, siapapun gitu, ya nggak masalah sepanjang demonstrasinya itu tadi ikut ukuran demokrasi. Iya, betul. Nggak masalah. Dan kalau misalnya dia viral itu anak saya demo, ya itu menarik sekali. Jadi saya akan catat nih Pak Guru dari telepon seorang jenderal akan saya sampaikan itu ke teman-teman saya gitu. Dan ini Pak, selama kritik itu memiliki argumentasi, itu adalah dukungan penuh terhadap Polri. Jadi saya pernah mengatakan, saya sebagai influencer, saya katakan kepada subscriber saya, kepada pengikut saya, gimana caranya menghancurkan saya? Berikan waktu 1 bulan saya, tidak ada yang mengkritik, semuanya memuji saya. Itulah yang akan menghancurkan saya. Kenapa? Karena saya tuh membutuhkan perspektif dari orang lain. Saya tuh tidak bisa menguasai dan mengetahui semua pengetahuan tentang diri saya sendiri. Saya membutuhkan pengetahuan dari pihak lain tentang siapa saya. Nah, jadi kritik itu adalah bagian dari dukungan terhadap saya. Ya, kritik itu asupan, vitamin buat kita. Vitamin. Kadang-kadang pil pahit, tapi harus kita. Tapi itu mengobati kita kan ya. Jadi masyarakat kita butuh kritik dan apresiasi. Kaum alim ulama kita, mereka butuh kritik dan apresiasi. Presiden kita tiap hari mendapatkan apresiasi dan kritik dari masyarakat. Dan semuanya akan menjadi baik-baik saja kalau kita mampu memilah kritik mana yang sebenarnya bisa kita masukkan dan kita jadikan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki diri kita sendiri, dan mana yang sebenarnya itu hanya provokasi tidak berguna yang seharusnya kita abaikan sebagai sampah. Itu kita memang harus bisa memisah itu. Ini kembali setback nih, kembali ke apa? Tadi kita membahas tentang peran kepolisian. Menurut Pak Guru, apakah itu juga bisa disebut sebagai ibadah? Oh tentu. Iya kan? Tentu. Ya, itu kan menegakkan hukum juga kan bagian dari ibadah sebetulnya kan, bahwa kita melakukan, kan menegakkan hukum itu punish and reward and punishment kan. Siapa yang baik kita puji, siapa yang memang bersalah ya kita beri hukuman kan begitu kan. Sebenarnya itu hal yang paling sederhana. Polisi yang yang menjalankan tugasnya dengan baik itu ibadahnya triple Pak, bukan double lagi, triple itu Pak. Jadi bahwa dia bekerja untuk diri dan keluarganya itu lebih tinggi derajatnya daripada jihad, karena dia menghidupi keluarganya, menghidupi dirinya dengan jalan yang halal. Bahwa pekerjaannya itu apa? Ternyata pekerjaannya adalah menegakkan keadilan. Itu jauh lebih besar lagi. Menegakkan keadilan, menegakkan hukum, dan bahwa dia rela ada di tengah-tengah konflik, ada di tengah-tengah resiko besar, dia mengambil jalan itu untuk bisa bekerja. Jadi itu semua itu adalah puncak-puncak tertinggi dari ibadah. Jadi ibadahnya bukan hanya 1, 2, itu 3 sekaligus ada di situ Pak. Nah jadi makanya seandainya para polisi itu berkomitmen pada tugasnya, saya pikir dia bahkan duluan masuk surga daripada orang yang berceramah tiap hari di masjid. Karena dia langsung ada di lapangan itu. Langsung berhadapan sama rakyat. Oke, Pak Guru, ini kita sudah sekian tema kita bahas. Yang terakhir mungkin kita singkat saja Pak Guru. Bagaimana Pak Guru bisa memberikan istilahnya nasihat, saran, wejangan buat polisi-polisi yang sekarang sedang bertugas di lapangan. Ya, saya secara pribadi nampaknya tidak memiliki kewenangan, tapi saya mewakili masyarakat. Saya ingin menyampaikan, balik lagi seperti yang tadi, bapak-bapak polisi, ibu-ibu polisi di lapangan, kami semua selalu membutuhkan bapak, ibu, dan polisi.
ketika mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma peraturan-peraturan yang memang sudah ada dalam kepolisian. Selama Bapak polisi mengkhianati dan melanggar tata aturan dalam kepolisian, di saat itulah kami rakyat akan merasakannya, menilainya, dan bahkan menghakiminya. Jadi mari kita sama-sama, Bapak polisi, Ibu polisi, sama-sama bekerja di bidang kepolisian dengan SOP yang ada sesuai dengan peraturan-peraturan kepolisian. Insya Allah semuanya rakyat Indonesia akan mendukung polisi. Terima kasih Pak Guru. Para hadirin semuanya, kali ini kita telah banyak mendengar hal-hal baik dari Pak Guru Gembul yang jauh-jauh dari Bandung. Terima kasih, saya mewakili Stik PT IKA atas kehadiran dan hal-hal yang luar biasa yang hari ini kita dapatkan dari Pak Guru Gembul. Insya Allah polisi akan lebih baik atas doa-doa dari masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.